bocah itu memblokir nomor telepon semua anggota keluarganya. Kemudian, ia mengeluarkan kartu teleponnya dan melemparkannya keluar jendela. Dengan tekad yang kuat, ia naik pesawat ke luar negeri, berencana meninggalkan rumah yang tak pernah memberinya tempat. Baru pada saat itulah, keluarganya mulai panik. Rasa bersalah yang aneh menyusup ke hati mereka masing-masing. Mereka sadar telah melukai bocah itu begitu dalam, hingga luka itu tak mungkin diperbaiki lagi. Ketika masih kecil, orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Mereka meninggalkannya bersama neneknya. Baru setelah 12 tahun kemudian, orang tuanya membawanya kembali ke rumah. Dulu, bocah itu pernah percaya bahwa ia tidak akan lagi menjadi anak yang ditinggalkan. Ternyata, orang-orang yang paling menyakitinya justru adalah keluarganya sendiri. Seminggu sebelumnya, seluruh keluarga sedang makan malam di sebuah restoran. Tiba-tiba terjadi ledakan besar. Bocah itu tertimpa reruntuhan bangunan dan tak bisa bergerak. Ketika orang tuanya sadar, orang pertama yang mereka khawatirkan justru adalah adik laki-lakinya. Saat bangunan hampir runtuh total, bocah itu berteriak meminta tolong. Namun, mereka mengabaikannya. Mereka malah buru-buru menyelamatkan adiknya yang hanya mengalami luka ringan. Melihat keluarganya pergi meninggalkannya, bocah itu teringat percakapan yang pernah ia dengar. Beberapa waktu lalu, ia mendengar orang tuanya berbicara di luar kamarnya. Ternyata, mereka pulang hanya untuk memperbaiki balai leluhur keluarga. Pertemuan yang ia tunggu-tunggu dengan penuh harap ternyata hanya singgah sementara bagi mereka. Ia selalu menjadi orang yang tidak dibutuhkan. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah berada di rumah sakit. Tapi tak ada satupun anggota keluarganya yang menunggui di sisinya. Saat itu, ia menerima telepon dari ibunya. Ia pikir akhirnya akan mendapat kata-kata penghiburan. Ternyata, ibunya justru memarahinya dengan keras dan menyuruhnya mengurus adik laki-lakinya. Padahal ia sendiri sedang terluka parah. Saat itulah, ia akhirnya mengerti. Di keluarga ini, orang yang selalu diabaikan adalah dirinya. Bocah itu sangat kecewa. Ia langsung menelepon sebuah universitas di luar negeri dan setuju untuk berangkat dalam 10 hari guna menyelesaikan pendaftaran. Ketika ia pulang untuk mengepak barang-barangnya, ia mendengar suara ribut di luar pintu. Begitu membuka pintu, ternyata saudara-saudaranya sedang ada di sana. Adik perempuannya mengatakan ia tidak betah tinggal di pedesaan. Jadi mereka ingin memindahkan semua barang dan merenovasi rumah itu. Bocah itu menjawab bahwa ia sudah hidup seperti ini selama lebih dari 10 tahun. Kalau mereka merasa tidak nyaman, mereka saja yang pindah kembali ke kota. Tak disangka, ayahnya malah memarahinya dan berkata seharusnya mereka tidak pernah kembali untuk menemuinya. Saat itu, adik laki-lakinya sedang memimpin para pekerja, berencana merobohkan kamar nenek dan mengubahnya menjadi ruang bermain. Bocah itu segera berdiri di depan pintu untuk menghentikan mereka, karena itu adalah kenangan terakhir yang ditinggalkan nenek untuknya. Tapi ayahnya sama sekali tidak peduli dengan permohonannya. Ia memerintahkan para pekerja untuk memindahkan semuanya. Adik laki-lakinya bahkan menghancurkan barang-barang terakhir yang paling disayangi bocah itu. Setelah ruangan dibersihkan, keluarga itu dengan gembira menggantung foto keluarga baru di dinding. Tapi dalam foto itu, tidak ada tempat untuk bocah tersebut. Di rumah ini, ia selalu menjadi